بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bikhair Alhamdulillah ya bi Ustaz. khair Ustaz. Kaifa Kaifa haluka? haluka ya Ustaz? الحمد لله أنا بخير الآن. طيب، في هذا اليوم إن شاء الله سنستمر ما يتبقى من الدرس في الدرس الأول من التمرينات التي أمليناه بالأمس. Nah, insya Allah hari ini kita akan habiskan sisa latihan-latihan dari bab pertama. Mungkin PR kemarin lancar semua insya Allah ya. Ada yang bingung nggak? Kemarin, iya bagus. Baik. Jadi tinggal tamrin saja. Tapi sebelumnya mungkin kita mau raja sedikit apa yang sudah kita ambil pada pekan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama adalah inna dan la'alla. Apa kaidah inna dan la'alla kemarin? Mubtadanya mansub. Mubtada berubah menjadi mansub. Jadi Dan posisinya mansub. kita bilang bukan mubtada lagi, tapi isim Inna. inna. Nah, ya, contohnya adalah misalkan al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Dimasukkan inna gimana jadinya, Om? Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Ahsan. Ya. Al-mudarrisu jadidun tadinya mubtada dan khabar. Tapi ketika kita bilang innal mudarrisa jadidun, nah, di sini mereka yang mubtada jadi ismu inna atau isim inna. Kemudian yang jadidun disebut sebagai khabar inna. Baik. Kalau la'alla gimana, Al-mudarrisu jadidun dimasukkan la'alla. La'alla mudarrisa jadidun. La'alla al-mudarrisa jadidun. Ahsan. La'alla al-mudarrisa jadid. Ahsan. Ya, al-mudarrisa di sini kita sebut apa, Ismu la'alla. Ismu la'alla. Ya. Kalau hurufnya inna kita bilangnya harfu inna, ismu inna. Tapi kalau la'alla kita sebut sebagai ismu la'alla. Ismu la'alla. Kemudian yang jadi dunia ini khabar la'alla. Baik. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Inna dan la'alanya harfu apa Ustaz? Nisbu apa? Nisbi. Harfu nasbin. Nasbi. Oh ya Ustaz. Nasbin. Harfu nasb atau nasb. Nasbin. Iya Ustaz. Ya, ada lagi?
Ustadz. Jadi di setiap kalimat nggak ada mubtada nggak apa-apa ya? Ya, di sini sebenarnya dia coba ya. Isim inna itu sebutan atau posisi dia? Posisi. Jadi di Posisi sini dalam mubtada'nya kalimat. memang berubah menjadi isim inna. Oh itu namanya jadi bukan mubtada khobar subject project predikat gitu ya. Namanya isim itu Isim inna, sebagai iya. posisi Posisinya. dalam kalimat. Nah, dan dia bukan mubtada lagi. Dan dia Berarti bukan mubtada lagi, ya. artinya Wallahu apa? a'lam. Kalau dari yang sudah-sudah, ini ketika diawali dengan inna dan la'alla, itu pembahasannya bukan lagi mubtada dan khobar. Tapi pembahasannya sudah seperti ini, langsung yang sebelah kiri. Bukan mubtada dan khobar lagi. Tapi kalau mau dipastikan, misalkan posisi mubtada dan khobar apakah masih harus dicari, coba saya pastikan dulu. Isim itu kan kata benda ya. Nah, Berarti dia cuma menunjukkan dia sebagai kata benda inna gitu. benda Ya gimana? kan isim inna. Ini kan sebenarnya isim itu kan kata benda gitu kan. Kok dia bisa jadi posisi? Baik. Isim kan tuh namanya Tidak. kata benda apapun gitu kan. Cuman ini Iya. karena depannya inna jadi kata benda inna, berarti awalannya inna mungkin gitu ya. Mungkin begitu maksudnya. Tapi Dan secara isim, dalam kalimat. Nah, secara dalam kalimat itu bisa jadi posisi namanya. iya, iya. Itu memang istilah ya, sebutan saja. Sebutannya memang begitu. Dan isim itu lebih umum dari kata benda ya. Semua yang selain fi'il dan selain harf itu namanya isim. Isim. Hmm. Berarti ini kan isim yang didahului oleh inna jadi isim inna gitu aja ya. Nah, sahih. Dan khobarnya itu khobar inna. Khobarnya jadi ngikutin jadi khobar inna semua. Ta'ala juga gitu. Nah. Gampangnya jadi gitu ya. Ya. Ahsan. Kemarin Ustadz ada sebut isim dohir itu apa? Ya. Nah, isim zahir itu kebalikan dari dhamir. Isim zahir ini misalkan ya. Isim zahir ini mudarris. Mudarris ini isim zahir. Zahir tahu zahir ya? Yang terlihat. Yang terlihat. Zahir adalah yang terlihat. Jadi mudarris ini isim zahir, benar-benar isim yang terlihat. Kebalikan dari isim zahir adalah dhamir. Domir. Ya. Misalkan innal mudarrisa. Mudarrisnya kita ganti dhamir menjadi Huwa. ya, huwa, jadinya innahu. Nah, jadi gitu. Isim zahir itu maksudnya isim yang terlihat seperti ini, kata yang terlihat. Jadi itu untuk membedakan antara isim zahir dan dhamir. Kalau innahu ini tidak ada isim zahirnya. Ya, tapi hanya dhamir saja. Nah, Domir itu isim. tapi dia bukan isim zahir. Diganti dengan dhamir. Nah. Ada lagi? Baik. Sudah ini inna dan la'alla. Sesungguhnya masjid itu bagus. Apa bahasa Arabnya? Innal masjid. Innal masjida jamilun. Innal masjida jamilun. Jamilun. Innal masjida jamilun. Masjid sebagai isim inna, dan kaidahnya isim inna adalah mansub. Ya. Mansub di situ bil fathah. Innal masjida jamilun. Khobarnya nggak ikut mansub. Khobarnya tetap
marfu'. Nah, yang ini baru inna dan la'alla yang bertemu dengan dhamir. Ya, bukan ism zahir, tapi dhamir. Ya, coba kita merajaah semua dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, ma, antum, sampai terakhir dimasukkan ke dalam dhamir-dhamir tersebut huruf inna. Dimasukkan inna, innahu, innahuma, innahu. Baik. Jama'atan wahid, ithnani, thalatha. Innahu, Innahu, innahum, innahu, innahuma, innahunna. innahum, Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Inni, inna. Ustaz. Inna atau inna? Inna. Inna. Di sini yang double-doublenya kok nggak ada ya Ustaz? Kayak huma. Ya, yang di sini humanya nggak ada, tapi Iya. kita lengkapi saja. Lengkapi aja ya, nggak apa-apa. Ya. Makanya saya tadi bingung bacanya, ragu-ragu. Ya Ustaz. Ya udah biar nggak ragu. Nah, baik, la'alla. 1, 2, 3. La'allahu, La'allahu, la'allahuma, la'allahum. La'allaha, la'allahuma, la'allahunna. La'allaka, la'allakuma, la'allakum. La'allakuma, la'allakunna. La'alli, la'allana. La'allana. La'alli, la'allan. Ahsant. Baik. Jelas ya, inna dan la'alla yang bertemu dengan dhamir. Ini sama caranya dengan isim yang bertemu dengan dhamir. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Sampai terakhir. Baik. Kemudian kalau ada pertanyaan istifham bi'a titik. Kalau ada pertanyaan aminal hindi anta min Pakistan, apa jawabannya Ana, minal, hindi. Langsung jawab. Ya, langsung dijawab. Ana minal hindi atau ana min Pakistan. Min Pakistan. Ya. Kemudian bukan lagi pakai naam atau la. Ya, ini masih mudah insyaallah. Kemudian dzu dan zat dan jamaknya. Dzu dan zat wa jama'uhuma dan jamaknya. Dzu apa jamaknya? Zawu. Kalau zatu? Kalau zatu dawatu. Misalkan hadzal rajulu dzu khuluqin. Hadzal rajulu dzu khuluqin. Muannasnya apa? Haula, Muannas. hadihi, mar'atu, Zatu, hulukin. Hadhil mar'atu dzatu khuluqin. Ahsan. Ya. Kemudian zabu. Hadzal rajulu dzu khuluqin diubah ke jamak jadinya Haulai rijalun, Haula'ir rijalu haula'ir rijalu zawu hulukin. khuluqin. Nah, Setelah jauh tuh nggak jamak ya? enggak. Di sini tidak jamak. Karena khuluqin dia sebagai masdar ya. Tidak berubah, tidak ada jamak, tidak ada mufrad. Seperti fil fasli. Hadzal talibu fil fasli. Haula'it tullabu fil fasli. Nah, itu tidak harus berubah. Nah, Kenapa tadi Ustaz tidak berubah karena apa hulukinnya? di sini masdar. Masdar. Nah, Masdar tuh ya kata yang apa ya?
Kata yang tidak berubah. Kata yang Kayak tidak berubah ya. kebersihan. Jadi ada bersih-bersih, membersihkan itu kan fi'il, ya kan? Ya. Masdar dari membersihkan adalah kebersihan. Mm-mm. Kalau sifat bersih, itu kan bisa dijamakkan. Itu murid yang bersih-bersih. Para murid yang bersih-bersih, artinya maksudnya mereka semua bersih gitu kan. Tapi kalau kebersihan, itu tidak dijamakkan. Para murid itu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Mau satu orang, mau banyak orang, tetap kebersihan. Iya. Ustaz, Ustaz. ini karena katanya atau emang setelah dawu tidak jamak? Kalau katanya diganti? Memang setelah dawu biasanya pakainya masdar. Ya, jadi setelah dawu biasanya memang tidak dijamakkan. Kalau dia bilang mempunyai apalah rumah banyak atau apa? Kalau itu bisa. Kan mempunyai. Bisa. Kalau misalkan seperti itu konsepnya bisa. Hadzal rajulu dzu baitin jamilin. Nah, itu satu rumah. Tapi kalau pengen banyak rumah bisa. Hadzal rajulu hadzal rajulu dzu buyutin jamilin. Tapi buyut di situ tidak berubah karena dzu dan dzabu, ya kan? Tapi karena maksud kita memang rumahnya banyak. Ahsan. Gimana Ustaz? Tadi kan pertanyaan Ibu, apakah kalau dzu dan dzawu belakangnya berubah jadi jamak, iya kan? Oke. Tadi di contoh yang saya berikan, bait bisa berubah jadi buyut, tapi bukan karena berubah dari dzu dan dzawu. Bukan karena orangnya banyak kemudian diubah harus jadi banyak, enggak. Kayak contoh tadi, hadzal rajulu satu orang. Satu orang tapi punya satu rumah. Hadzal rajulu dzu baitin jamilin. Satu orang punya satu rumah. Tapi kita bisa bilang satu orang punya banyak rumah. Enggak disyaratkan harus banyak juga orang deh. Misalkan hadzal rajulu dzu buyutin katsiratin. Buyut di situ jamak, tapi bukan karena orangnya jamak, tapi memang kita pengen ia memiliki rumah yang banyak. Jadi bukan syarat ketika orangnya banyak setelah dzawu harus jamak juga, itu bukan syarat. Nah, berarti tergantung konteks kalimatnya aja ya. Sahih. Tergantung kita maunya gimana. Tergantung kita maunya apa. Berarti si dzu ini nggak ada kaidah setelah itu jamak atau tidak jamak, atau tidak terpengaruh sama si subjeknya jamak atau tidak jamak gitu kan? Sahih. Tidak terpengaruh. Kaidah satu-satunya setelah dzawu dan dzu adalah majrur. Ya, mudhaf ilaih. Mudhaf. Baik. Yang dzatu sekarang, hadhil mar'atu dzatu khuluqin, diubah ke jamak. Jadinya gimana, Om? Haula'in nisa'u dzawatu khuluqin. Haula'in nisa'u dzawatu khuluqin. Ya. Ahsan. Baik. Ya, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, ini kaidah yang terakhir. Ghalin. Ya. Hadzal qalamu ghalin. Nah, ini seandainya ghalin menggunakan alif lam jadinya gimana, Om? Al-Ghali. 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 Muncul dulu dia. Al-qalamul ghali jamilun. Baik. Muannasnya? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Ya. Jadi ghaliyatun ini muannas. Kemudian ketika muzakkar dia baru dihilangkan dhammatainnya. Ghalin. Ya-nya hilang, dhammatainnya juga hilang. Ghalin. Tapi ketika pakai alif lam
dia menjadi al-ghali. Al-ghali. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya isim. Ada yang masih ingat ya kemarin? Isim mangkus. Mangkus. Nah, isim mangkus. Nah, diakhiri ya. Yang diakhiri ya seperti ini. Baik. Wadah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Dan yang terakhir adalah adat, mi'ah dan alf. Ya. Nah. Ustadz Afwan, Iya. dia kan selalu kasroh ya? Kalau tanpa alif lam, iya, selalu kasroh. Ghalin. Oh, kalau nggak pakai alif lam, boleh juga kan? Iya, kalau nggak pakai alif lam, selalu kasroh ghalin. Kalau tidak pakai alif lam, selalu kasroh. Kalau pakai alif lam, akhirnya iya. Akhirnya ya, tapi li tetap ya. Iya, li-nya tetap. Lam itu selalu kasroh. Di mu'annas juga lamnya selalu kasroh. As-sayyaratu ghaliyatun, al-maktabu ghalin, al-kitabu ghalin, hadza ghalin. Selalu gitu. Baik. Ya. Sekarang yang adat. Ya, adat. Kemarin ada 2 adat yang dia tidak terpengaruh mau mudzakkar atau muannas. Mi'ah dan alf. Ya. Mi'ah dan alf, misalkan 100 murid laki-laki. Apa bahasa Arabnya, Om? Mi'atu talibin. Mi'atu talibin. 1000 murid perempuan. Alfu talibat. Alfu talibatin. Ahsan. Ya. Jadi kalau kita lihat adatnya, dia tidak berubah mau mudzakkar ataupun muannas. Mi'ah tetap mi'ah. Alf tetap alf. Ini kaidah untuk adatnya. Kaidah untuk ma'dudnya, ya, untuk bendanya, kata yang dihitungnya, kaidahnya hanya satu, yaitu majrur. Tidak perlu diubah ke jamak. Majrur, mufrad. Majrur, mufrad. Nah, ya silakan. Inilah kaidah-kaidah untuk bab 1 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Kemarin kita sampai tamrin berapa, Om? Ini udah ya? Udah Ustaz. Ini udah juga kita murojaah tadi. Yang 4 ini sudah atau belum? Sudah Ustaz. Sudah ya? Belum. Belum. Ini belum? Baik, kita mulai dari sini. Ya, ini kaidah inna ketika bertemu dengan dhamir. Inna bertemu dengan dhamir. Mirip PR kemarin. Tapi kalau ini inna. Silahkan dari Rafi rakam 1. Huwa tajirun. Wa tajirun. Innahu tajirun. Ahsan. Innahu tajirun. Ibu Fifi, ana talibun. Inni talibun. Inni talibun. Ahsan. Ibu Lailan, hum minal yabani. Innahum minal yabani. Innahum minal yabani. Mahmudah.
Antum azkiya. إنكم أذكياء. Innakum azkiya. Azkiya jamak min ايش؟ من أي شيء؟ ذكي. من ذكي. ذكي ذكيان azkiya'u. Satu wazan dengan kata apa ini? أغ- Nah, أغنياء. agniya. Zakiyun satu wazan dengan ghaniyun. Jamaknya juga satu wazan. Ghaniyun, ghaniyani, aghniya'u. Zakiyun, zakiyani, azkiya'u. Ibu Teni. Ya Ustazah afan. Ya Ustaz, nomor 5 ya. Nah, hiya mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Ahsan. Innaha mutazawwijatun. Ya Ustaz. Ibu Uti. Inna muslimun. Inna muslimun. Ahsan. Atau innana muslimun. Dua-duanya boleh. Sudah semua ya? Ini sisanya nyimak semua ini. Untuk yang izin nyimak terus pengen gabung lagi, silahkan dikabari. Biar dapat latihan. Baik. Sudah ya? Nomor 7 kembali lagi berarti Umar Rafi. Antuna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatan. Sahih. Bu Fifi. Innahunna muslimatun. Iya. Nah. Ibu Laila. Hunna muslimatun. Nomor 9. Nomor 9. Anta rojulun ghaniyun. Innaka rojulun ghaniyun. أحسنت إنك رجل غني. رقم 10 محمودة. أنت ذكية. إنك ذكية. إنك ذكية. Nah. Baik. Ya. Tadi yang di atas adalah inna bertemu dengan dhamir. Kali ini yang tamrin kelima dan setelahnya adalah inna bertemu dengan isim zahir. Bertemu dengan isim zahir. Artinya benar-benar sebuah kata. Ya. Al-mudarrisu jadidun. Ketemu inna jadinya apa, Innal mudarrisa. Jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Dimasukin inna jadi Inna Fatimata tabibatun. inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Ya, wadah ya. Ini semua setelah inna adalah isim inna. Ya, dia mansub. Kemudian khabar innanya marfu. Baik. Latihannya sama seperti contoh tadi. Silahkan dari Ibu Maya, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nah. Ad-darsu langsung sa'bun. jawab Ustaz. Iya, langsung jawab. Ad-darsu sa'bun. Dimasukkan inna. Innal darsa so'bun. Ahsan. Inna darsa sa'bun. So'bun. Apa artinya sa'bun? Kebalikan dari? Lupa Ustaz. Dibantu yang lain. Sa'bun kebalikan dari? Sahlun. Dari sahlun. Sa'bun Sulit ya? kebalikan dari sahlun. Nah, sulit.
Oh, sulit. Bukan pelajaran yang ini ya, yang lain. Ya. Ad-darsa sa'bun. Kalau ini sahlun, insyaallah. Baik. Dilanjutkan lagi Ibu Teni. Ya Ustadz. Hmm. Tunggu. As-sayyaratu jamilatun. Jamilatun, ya. Innas sayyarata jamilatun. Ahsant. Inna sayyarata jamilatun. Jadi ini latihan mengubah dari mubtada dan khabar. Jadi khabar Dimasukkan inna inna. apa isim inna? Mubtadanya jadi isim inna, khabarnya menjadi khabar inna. Khabar inna. Baik. Ibu Uti, rakam 3. Innal Qur'ana kitabullah. Innal Qur'ana kitabullahi. Ahsant. Rakam 4, Rafi. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Sahih. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ibu Fifi. Inna aminata talibatun. Inna aminata talibatun. Sahih. Jadi kalau aminatu tanpa tanwin, mansubnya juga tanpa tanwin. Aminata. Nah. Kemudian Ibu Laila. Nomor 6 ya Ustaz. Nah, rakam 6. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Ahsant. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Al-lughata mansub karena dia isim Isim inna. isim inna. Al-arabiyyata kenapa mansub? Ini naat man'ut ya. Ahsant, karena dia Naat man'ut. naat itu Naatnya mengikuti. total. Nah, sifat atau naat. Jadi kalau man'utnya mansub, maka naatnya juga harus mansub. Nah, ini kepakai di sini ya. Kalau di semester 1, naatnya selalu marfu'. Bedanya cuma tanwin atau enggak tanwin aja. Tapi kalau di sini baru kita temukan naat yang mansub juga. Nah. Ahsan, Mahmudah. Mahmudah, ada? Iya Ustaz. Nah. Apa? Nomor 7. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ahsan. Ibu Teni. Ya Ustadz. Tadi nomor berapa? 8 ya? Nah, sama nih. Apa ini Ustadz? Bilal. Bilal ya, nama orang ya. Innal bilala ghaniyun. Ini Bilalun. Kalau ini Bilalun. Jadi Inna bilala ya. Bilalan. Bilalan. Jadi tanwin tetap ya. Inna bilalan ghaniyun. Ahsan. Inna bilalan ghaniyun. Ibu Uti. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli. Ibu Maya. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Masya Allah. Ya. Sudah lancar ya insya Allah untuk inna ya. Ini akan banyak ditemukan di Al-Quran. Ya, kemudian di hadis juga banyak. Alaikum bil birri fa innal birra yahdi ila al-jannah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi. Innaha takhruju asdal jahim. Nah, Inna anzalna ya Ustaz. Inna itu ketemu dhamir. Inna anzal. Sahih. Dan banyak sekali dalam Al-Quran. La'alla juga ada ya. La'alla sa'ata qarib. Dan lain-lain. Jadi udah tahu lah di Al-Quran itu kenapa setelah inna mansub.
atau yang langsung bertemu dengan domir itu domirnya apa. Baik. As-sayyaratu jamilatun, mubtada khabar, dimasukkan inna sayyarata jamilatun, berubah menjadi isim inna dan khabar inna. khabar inna. Baik. Ta'ammal al-mithalain, thumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyah. Ada dua contoh. Kemudian perintahnya adalah membuat kalimat yang serupa dari soal yang di bawah. Ini soalnya seperti ini, ada 3 kata. Contoh yang pertama, Aminal Hindi anta am min Pakistan. Contoh yang kedua, Atabibun anta am muhandis. Ya. Kebayang nggak ini? Nah, jadi ini soalnya anta mujtahidun kaslanu. Ya, kalau kita bikin pertanyaan dengan pola yang ada di contoh, berarti gimana jadinya? Amujtahidun anta Amujtahidun anta am kaslanu. am kaslanu. Ahsan. Ya, jadi kata yang tengah dulu. Amujtahidun anta am kaslanu. Nah, ini jawabannya nggak usah ya, cuma pertanyaannya aja. Ini latihan untuk bertanya dari 2 possibilities ya, 2 kemungkinan. Rafi raqam 2 hiya as-Sin al-Yaban. Nah, Aminashini anta aminal yabani. Aminas-Sini anta atau hiya ini? Iya. Coba lagi. Afwan, Ustaz. Aminasini hiya aminal yabani. Ahsan. Aminas-Sini hiya aminal Yabani. Memang mirip-mirip ya orang Cina sama orang Jepang, terutama bagi orang yang tinggal di sini mungkin sulit membedakan. Orang Indonesia juga kadang-kadang dikira orang Cina, dikira orang Jepang, dikira orang Korea juga pernah. Sampai dikira orang Pakistan juga pernah ya, karena Indonesia itu macam-macam. Nah, Ibu Vivik, silakan. Tabibatun anti mumarridatun. Ahsan. Atabibatun anti am mumarridatun. Ya. Bukan anta lagi ya, karena di sini muannas. Oh, ini pasti anti. Ahsan. Ibu Lailan. Nomor 4 ya Ustaz. Nah, An-nasorohum am yahudun. Yahudun. Anasarahum am Yahudun. Apa itu Nasara? Kristen. Jamak min? Jamaknya dari Nasoro. Nasara itu jamak. Mufradnya apa? Mufradnya Nasrani. 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 Nasrani dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Nasrani. Ini kalau satu orang Nasraniyun. Nasraniyun, Nasraniyani, Nasara. Kalau Yahud apa coba mufradnya? Yahud. Sama sama bahasa Indonesia. Yahudi. Yahudiyun. Satu orang. Yahudiyun. Tadi mufradnya Nasrani. Nasrani satu orang. Yahudi satu orang. Jamaknya baru Yahudun. Yahudiyun, Yahudiyani, Yahud. Sama kayak Arab. Arab itu jamak atau mufrad? Jamak. Arab itu jamak. Mufradnya? Arabi. Arabi. Anta Arabiyun. Hum Arab. Nah.
Berarti jamaknya tasrifnya apa Ustadz? Arabun. Jamaknya Arabun. Arabiyun, Arabiyani, Arabun. Anta Arabiyun. Muhammadun Arabiyun. Aliyun Oh, Arabiyun. Ananya Arabiani ya? Musananya Arabiyan. Hum Arabun. Baik. Insyaallah. Dilanjutkan. Mahmudah. Masjidun hadza madrasatun. Masjidun hadza am madrasatun. Ahsan. Ya. Mungkin bentuknya mirip ya. Ini masjid apa sekolah ini? Masjidun hadza am madrasatun. Baik. Rakam 6 Ibu Teni. Ya Ustadz. Tunggu. Itu nggak berubah kan ya? As-sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Tunggu, saya bingung Ustaz. Sayyaratul mudiri am Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi. Sayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarrisi. Ahsan. As-sayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarrisi. Nah. Ya. Ini mobilnya Capsek apa mobil guru? Nah. Ya Ustaz. Ibu Uti. Mutazawijun anta am azabun. Nah, mutazawwijun anta am azabun. Mutazawwijun anta am azabun. Artinya apa, Ustaz? Mau sudah menikah atau masih bujang gitu ya? Apakah kamu sudah menikah atau masih bujang? Mutazawwij sudah menikah, sedang menikah. Azabun bujang. Nah, nomor 8, Ibu Maya. Holataki ya Ustaz? Boleh dua-duanya. Akholatuka. Karena Atau ngelihat dari khola. hunanya jadi bingung. Aholataki. Aholataka. Boleh holataka ya? Kholatuka. Oh. Aholatuka hunna ammatuka. Nah, akholatuka hunna am ammatuka. Ini apa maksudnya berarti yang ini? Paman dari bapak atau Paman paman atau dari ini? ibu. Iya, paman. Holun, paman. Holun Holun. paman. Kalau kholatun? Kalau holatun, bibi. Iya. Berarti di sini bibi atau paman? Ini bibi, Ustaz. Bibi, ya. Iya. Apa? Holati, iya. Holatuka, iya. Berarti apakah mereka ini bibi-bibi? Bibi dari ayah atau bibi dari ibu? Atau dari ibu? Ya, yang dari ibu yang mana? Kholat apa amma? Yang dari ibu yang holati. Ya, kholat, yang amma ya. dari ayah. Yang amma dari ayah. Nah, di Arab beda ya. Di Arab beda. Kalau ibunya Mbak Salama,
Iya. Bapaknya Brown, berarti amatnya ini Brown. Tapi kholatnya Oh, Mbak Salam. Ya beda. Jalur keluarganya Seperti di beda. sini ya. Di mana di sini di mana? Kalau di Indonesia biasanya mengikuti garis keturunan ayah, Ustadz. Afwan kalau saya salah. Iya, kalau normalnya gitu, ngikutin ayah. Ngikutin ayah. Tapi Iya. kabilah dari bibi-bibi ayah dan bibi-bibi dari ibu kan beda. Makanya di sini cukup jelas gitu perbedaan antara kholat dan amat. Di Indonesia kan kadang-kadang tante aja kan. Betul. Nah, tapi kalau di sini cukup jelas perbedaan kholat dan amat. Setiap hari Jumat orang sini kayak Idul Fitri. Benar-benar seperti apa istilahnya, mudik gitu ya. Benar-benar Idul Fitri, ketemu dengan kakeknya, ketemu dengan bapaknya itu setiap hari Jumat. Jadi ada kumpul mingguan keluarga dalam satu rumah. Yang dari luar kota pun datang. Insya Allah ya. Kayak rumah bapaknya yang sudah ini di Jakarta misalkan, mereka pada kerja di Depok atau di Bogor, itu datang setiap hari Jumat. Karena memang libur dan itu hari Id mingguan. Nah ini kumpulnya kira-kira kita sebagai anak kumpulnya di rumah khalat apa di rumah amat? Amat ya. Iya, kita kumpulnya sama amat biasanya. Nah, jadi sama keluarga bapak, istrinya ikut, anak-anaknya ikut, saudara-saudaranya semua ikut. Jadi bibi, paman-paman semua kumpul di rumah ayah itu, makan-makan sambil apa kalau ada masalah gitu, musyawarah, perlu bantuan apa. Udah kayak Idul Fitri, udah kayak Idul Fitri. Kadang-kadang juga ngajak tamu. Jadi tamu misalkan dari non-Arab gitu, atau bukan dari kabilahnya, diajak untuk ikut makan, ikut sharing-sharing. Kadang-kadang ada disuruh bersyair, ya. Unik, setiap keluarga unik. Itu adat di sini. Walau alam, di Indonesia mungkin sebagian keluarga Arab masih menjaga itu, jadi kumpul terus, tapi jarang. Apalagi hari Jumat adalah hari kerja. Baik. Nomor 9. Ini udah semua ya. Jama'atan huwa Pakistan Iran. Apa ini, Om? Apakah dia Pakistan atau Iran? Amin. Iya, Iran. dibuat pertanyaan. Amina Amin Pakistan. Amin. Amin Irona. Irona. Amin Pakistan huwa am Iran. Amin Iran. Ya, karena daerah ya. Amin Pakistan huwa amin Iran. Nah, baituka qaribun ba'idun. Aqribun Qaribun baituka am ba'idun. Aqaribun baituka am ba'idun. Aqaribun baituka am ba'idun. Ahsan. Baik. Yang ini wadih, Om ya. Insyaallah tidak ada kendala. Baik. Kalau begitu, ini adalah zu. Ini adalah latihan tentang zu. Tapi ini masih contoh-contohnya. Kemudian yang latihannya nanti di tamrin selanjutnya. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah li zu. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Apa maksudnya ini? Qamah. Postur. Postur tubuh, perawakan, bentuk, ya. Mudiruna dzu qamatin tawil. Kepala sekolah kami memiliki Perawakan yang tinggi. Postur perawakan yang tinggi, postur tubuh yang tinggi. Nah. Hadza ad-daftaru dzu waraqin musattarin.
Apa maksudnya ini? Buku tulis ini Tulis Buku tulis ini ini. memiliki kertas kertas bergaris. Memiliki kertas yang bergaris. Nah, رقم 3 أحمد طالب ذو علم وخلق. Ahmad Ahmad pelajar yang yang memiliki mempunyai ilmu dan berakhlak. akhlak. Ya, Ahmad adalah pelajar yang memiliki ilmu dan akhlak. Kalau di Indonesia kadang-kadang itu diartikan ber. Ya, Ahmad adalah murid yang berilmu dan berakhlak. Akhlak. Buku tulis ini berkertas bergaris. Jadi 2. Mudiruna dzu qamatin, kepala sekolah kami berpostur tinggi. Kadang-kadang bercocok, ya. Kadang-kadang. Hadzal qamis dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Apa ini maksudnya? Kemeja ini Ini berlengan memiliki lengan pendek lengan yang pendek dan yang di sana lengan panjang. memiliki lengan yang Lengan panjang. panjang. Towil, tinggi. Towil. Hadzal qamis dzu kummin qasir wa dzaka dzu kummin tawil. Kemeja ini memiliki lengan yang Pendek. memiliki lengan yang pendek dan yang itu memiliki lengan yang Panjang. panjang. Lengan pendek dan lengan panjang. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Apa ini maksudnya? masjid yang ada di distrik kami Komplek. memiliki Kami kawasan masjid yang di lingkungan kami menara memiliki satu menara. satu menara ya. Masjid di lingkungan kami. Memiliki satu menara, ya. Menara. Satu menara. Nah, latihannya yang ini, iqra'il amtsilah thumma hawwil al-jumal al-atiyah mithlaha. Ini berubah ya. Misalkan hadzal talibu dzu khuluqin. Diubah ke jamak jadi apa, Haula'i Tulabun. zawu haula'i tullabu dzawu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Nah, jim hadhihi talibatu, ini muannasnya, dzatu khuluqin, diubah ke jamak jadi Haula'i talibatu dawatu khuluqin. haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Baik. رقم 1 هذا الرجل ذو مال كثير. هذا الرجل ذو مال كثير. Diubah ke jamak. Jadinya apa, Haulai rijalun dawu malin dawu kirin. malin Haula'ir rijalu dzawu malin Kathirin. kathirin. Nah, nomor 3, hadzal rajulu dzu malin katsir, diubah ke muannats. hadhil mar'atu Hadhil mar'atu. Malin kathirin. dawati Dzunya jadi Dawat. Datu. zatu, masih satu orang. Hadhil mar'atu zatu malin kathirin.
Yang terakhir baru jamak muannas. Jadinya Haula'in nisa'u haulain nisa'u dawatu malin kathirin. haulain nisa'u dzawatu malin katsirin. Dzawatu malin katsirin. Ahsan. Ini wadih ya? Tentang dzu, dzawu, dzatu, dan dzawatu. Ustadz Afwan. Nah. Oh, yang apa namanya? Nggak jadi kasirotin ya? Malin yang nisa'u. Yang mana ini? Oh, tidak. Tidak. Karena ya? katsir kembalinya ke mal. Kasirnya ke mempunyai. Oh, malinnya ya? Malun kan Iya, iya. mudzakkar. Iya kan? Nah, Jadi Ustadz. selama dia masih mal, dia tetap katsirin. Nah, kecuali kalau malnya diubah ibu ke jamak. Amwal. Jamaknya mal adalah amwal. Hadzal rajulu dzu amwalin katsir. Kathiratin. هذه الأموال هذا الرجل ذو أموال كثيرة هؤلاء الرجال ذو أموال كثيرة هذه المرأة ذات أموال كثيرة. Itu baru berubah jadi katsirah. Nah. Ada lagi? Mau nanya Ustadz. Gimana? Saya masih lupa. Jadi yang dirubah itu hanya kata tunjuk, subjeknya aja ya Ustadz. Kesananya nggak usah dirubah jamaknya ya? Iya, sebelum dzu dan dzu-nya yang diubah. Setelah dzu itu tidak diubah. Du di sini masuk predikat nggak Ustadz? Tetap jadi harus dirubah. Baru nanti kata sifatnya atau kata keterangannya yang tidak dirubah. Predikat. Sebentar. Kok jadi kayak dah bahasa Indonesia ini? Saya jadi bingung. Lupa. Iya, malin katsir tidak diubah. Malin katsir tidak diubah. Jadi zu ke belakang yang diubah. Gitu ya maksudnya. Oh iya, maksudnya gitu. Nah, kalau di sini tidak diubah. Nah, khuluq tetap khuluq. Ya, di sini contohnya khuluq tetap khuluq. Kalau memang keterangan yang kita maksudkan adalah khuluq dan tidak berubah, ya tidak berubah. Mau mudzakkar, muannas tidak berubah. Malin juga tidak berubah. Seperti fil fasli. Hadzal rajulu fil fasli. Haula'ir rijalu fil fasli. Hadhil mar'atu fil fasli. Haula'in nisa'u fil fasli. Ya, tidak berubah, tergantung ibunya. Tapi kalau memang tidak mau diubah keterangannya, berarti tidak berubah. Tidak ada hubungan antara mudzakkar muannas ke dalam keterangan tersebut. Misalkan contoh lain, lelaki ini memiliki rumah yang bagus. Apa bahasa Arabnya? Ada rajulu Zu baitin baitin jamilun. jamilin. Ya. Zu baitin jamilin. Kenapa jadi zamilin? Ada Jamilin. Terus sekarang pengennya yang memiliki rumah jamil ini banyak. Tapi masih satu rumah. Haula'ir rijalu zawu baitin jamilin. Sama ya. Perempuan yang punyanya hadhil mar'atu zatu baitin jamilin. Ya. Jadi tidak diubah. Baitin jamilinnya tidak diubah. Sampai du aja ya Ustadz. Jadi Nah. kayak rumahnya tadi nggak usah dirubah jadi jamak juga ya? Tidak perlu. Ya. Rumahnya tidak perlu. Kalau dalam soal seperti ini, rumahnya tidak perlu. Kecuali ketika ibu ngobrol sama orang. Ya, ngobrol sama orang. Satu orang ini punya satu rumah yang bagus.
hadzal rajulu dzu baitin jamil. Kemudian ibu pengen ngasih tahu, itu tuh sekelompok orang di situ, rumah mereka, tapi beda-beda rumahnya, masing-masing punya satu rumah yang bagus-bagus. Berarti kan rumahnya banyak. Jadi kembali ke konteks. Kembali ke ibu maunya apa, dan tidak ada kewajiban ketika orangnya banyak, rumahnya harus banyak, kan nggak harus. Bisa jadi mereka tinggal bersama. Jadi kembali ke konteks. Yang diubah adalah zu ke belakang. Kalau dalam soal seperti ini. Naam Ustaz. Jazakallah khairan. Oh iya. Baik. Ada lagi? Ustadz mau bertanya. Nah. Perbedaannya mal sama amwal itu dalam penggunaannya bagaimana Ustadz? Wallahu alam ya. Ana nggak banyak melihat perbedaan. Sebenarnya mal jamaknya adalah amwal. Iya kan? Mal mufrad, amwal jamak. Tapi mal sebagai kata yang masih mufrad bisa kita bilang malin katsir, itu sudah boleh. Harta yang banyak. Amwal, kalau kita bilang amwal saja itu sudah berarti mal katsir. Iya kan? Amwal adalah harta-harta. Jadi hartanya ada jamak. Itu amwal saja sebenarnya sudah berarti banyak. Mungkin untuk penekanan yang lebih banyak lagi, bisa dibilang amwal katsirah, itu juga boleh. Tapi secara ringkas, mal itu mufrad, amwal itu jamak. Jadi kalau tanpa kata katsir, misalkan, hadzal rajulu dzu amwal. Ya. Dia hartanya banyak, itu sudah menunjukkan kata banyak. Nah, lebih banyak daripada sekedar mal. Wallahu a'lam. Wadi Ustadz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Halo? Oke. Ini setelahnya tamrin kemarin ya. Wajib, insya Allah tidak ada yang bingung ya. Sudah 100 semua nilainya. Persis seperti ini. Kemudian, halaman 20. Ini tamrin tentang ghalin. Tentang ghalin atau ghaliyah. اقرأ المثالين ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية. Di sini ada contoh. هذا القلم غال. Untuk muzakkar pakainya ghalin. Kemudian yang muannas hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Nah, jadi maksudnya apa? Di sini ada titik-titik. Ibu lihat apakah yang cocoknya di sini muannas atau mudzakkar. Ya kalau mudzakkar berarti ghalin, kalau muannas berarti ghaliyatun. Cuma 4 ya. Karena cuma 4, cepat-cepatan aja ya. Cepat-cepatan aja. Al-kutubul arabiyyatu titik-titik fi baladina. Ghalin. Goliatun. Ghaliyatun apa ghalin? Ya, ada perselisihan di antara para ulama ya. Ghalin. Hah? Ghaliyatun. Karena Alkitabu. Ada Arabiatun. Kalau Boleh. kitab, tulisannya gini kitabnya. Al-kitabu. Iya. Kalau yang bawah apa ini bacanya? Al-Kutubul. Al-kutub. Jamak. Nah, kalau jamak berarti kita anggap sebagai Mufrad muannas. muannas. Nah, al-kutubul arabiyyatu berarti apa ini? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Sepakat ya? Baik. Rakam 2. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka Golin. Ghalin. ghalin. Nah. Hadzal mu'jamu bi 100 riyal. Huwa Ghalin. Golin. ghalin.
Mu'jam. Mu'jam apa mu'jam? Kamus. Kamus. Ya, dalam bahasa Arab, kamus bisa dibilang mu'jam, bisa dibilang Qamus. qamus. Qamus dan mu'jam. Nah, hadhil haqibatu Ghaliyatun. 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 Nah, wadih ya penggunaan ghalin dan ghaliyah. Insyaallah Ustaz. Nah, jadi kalau dia ghalin dia memang hilang ya-nya dan menggunakan kasratain. اقرأ المثالين ثم اقرأ الجمل الآتية بعد ذلك. اكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Ini sebenarnya disuruh tulis ulang mi'ah dan alf dengan huruf. Tapi ini kita latihan baca saja karena dari baca juga bisa tahu ya. Nomor 1, hadza tilfazu bi Alfi. siapa ini yang membaca? Ana Ustaz. Bu Lailan baca nomor 1, silakan. Hazal tilfazu bi alfi riyalin. Hadza tilfazu bi alfi riyal. Ahsan. رقم 2 من تقرأ؟ Mahmuda Ustaz. محمودة نعم تفضلي. Indi alfu dolari. عندي 1000 dolarin. أحسنت عندي 1000 دولار. طيب رقم 3. Fifi Ustaz. نعم إبو فيفيك تفضلي. Fi hadza kitabi mi'ati safhatin. نعم في هذا الكتاب 100 صفحة. أحسنت. رقم 4 من؟ Ana Ustaz. Ibu Maya. Nah, Bikam hadihi hakibatu. Bikam hadihi hakibatu. Hiya bi mi'atu riyalin. bimi'ati ada bi-nya. Iya, lupa. Bi mi'ati riyalin. أحسنت هي ب100 ريال. نعم. أخيرا رقم 5. Saya Tadi Ustaz, Ibu Uti kayaknya mau baca nih. Nah, tafadhali. fi hazihi kulliyati mi'atu tolibin min Pakistana. Wah, terus bawahnya ya. Terus bawahnya lanjut. Wa mi'atu tolibin min Indonesia. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Baik. Jadi ada 100 dari Pakistan dan 100 dari Indonesia. Memang di Madinah terkenal mahasiswa yang paling banyak Pakistan dan Indonesia. India mungkin banyak juga. Jadi sekali penerimaan bisa ratusan. Baik. Ustaz, Afwan, Nah. boleh bertanya nomor Silakan. 4 tadi. Nomor 4. Bikam hadihil haqibah. Haqibata atau haqibatu Ustaz? Haqibatu. Bikam enggak. hadhil haqibatu. Nggak jadi mansub karena kamnya itu ya Ustaz? Ada bi-nya, nggak ada bikam, nggak jadi hakibati ya Ustaz? Nggak ya? Yang satu bingung nggak mansub, yang satu bingung nggak majrur. Kita ambil jalan tengahnya aja berarti marfu, gitu ya. Enggak. Nah, di sini ada yang mahdzuf. Setelah bikam selalu ada yang mahdzuf. Mahdzuf itu apa istilahnya? Hilang, tersembunyi. Di kata bikam hadhil haqibah itu aslinya bikam riyalan hadhil haqibah.
bikam riyalan hadhil haqibah. Jadi ada yang mahdhuf itu. Kaidah kam yang harus mansub setelahnya itu di sini hilang. Nah, cuman disingkat sama orang jadi bikam hadhil haqibatu. Karena sudah wabih. Ketika antum ke pasar ngomong bikam, udah pasti ngomongnya rial. Kalau pasarnya di Indo, bikam berarti bikam rubiyatan. Jadi ada kata yang tersembunyi. Dan kaidah itu masuknya ke kata yang tersembunyi itu. Nah, mudah ya? Wadi Ustaz. Allah Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Baik. Kalau sudah, ini ada tamrin terakhir. Ada 7 kata. Perintahnya adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Taruhlah atau buatlah kalimat dari masing-masing kata di bawah ini. Ada 7 pas satu-satu. Ya. Zakiyun Ummu Rafi, Ibu Fifik Mi'ah, Ibu Lailan Mutazawwijun, Mahmudah Azabun, Ibu Teni Khuluqun, Ibu Uti Dolar, Ibu Maya Ghalim. Yang sudah siap boleh disebutkan kalimatnya duluan. Nah, Oh, ini dibuat kalimat, Ustaz. iya dibuat kalimat. Ana kasih contoh dulu, misalkan Zakiyun, huwa Zakiyun. Ana Ayo, sudah, silakan. Ustaz. Silakan. Berupa kalimat aja, kalimatannya boleh ya? Boleh tanya, boleh. Yang penting sempurna. Amutazawizun anta. Amutazawwijun anta. Nah, ahsan. Ana mau coba, Ustaz. Ana azabun. Ana azabun. Nah, sahih. Ini jawaban dari pertanyaan sebelumnya langsung ya. Amutazawwijun anta, ana azabun. Bu Lailan yang tanya, Mahmudah yang jawab. Nah, Kalau ditambahin la itu tetap bisa nggak, Ustaz? bisa. La ana azabun. Nah, ini. La ana azabun. Nah. Ahsan. Berarti ini khulukun ya? Iya, khuluq. Katanya. Saya coba. Huwa talibun khulukun. Huwa talibun dzu. Oh, pakai zu ya? Mm-mm. Oh, tunggu. Saya masih belum loading. Zu. Oh, yang memiliki ya. Ya. Huwa talibun zu khulukun. Oh, diganti jadi khulukin ya? Sahih. Iya, Ustaz. Ulangi lagi yang lengkap. Huwa talibun zu khulukin. Nah, dzu khuluqin. Ahsan. Ya, karena khuluq ini kata yang mungkin di Indonesia dikenal dengan kata benda gitu ya. Jadi dia murid akhlak, itu kan nggak nyambung. Tapi ditambahkan kata dia murid yang berakhlak. Ahsan. Oh, iya. Berarti ini semua pakai yang pola tadi ya, Ustaz. Zu, kayak gitu-gitu. Kalau khuluq ini mau digunakan sebagai sifat, berarti pakai zu. Zu khuluqin. Kalau nggak sifat, emang apa? Kalau nggak sifat, Contohnya. misalkan, ya maksudnya kalau khuluq mau dijadikan sifat untuk murid, ya pakai zu khuluqin. Pakai zu ya. Jadi ada sifat yang bisa Kalau yang langsung nggak pakai zu misalkan. yang nggak pakai zu jadi idun. Huwa talibun jadi idun. Pokoknya kalau untuk khuluq ini harus pakai zu gitu. Nah, kalau khuluq karena dalam katanya Ya. dia merupakan masdar. Ini ilmu sharaf kembali. Khuluqin. Mm-mm. Dari Kalau sifatnya kan sifat itu ada yang ism fa'il, ada yang masdar. Sifat
Kalau sudah berbentuk isim fa'il, jadidun, qadimun, mahirun, itu bisa langsung ditempel. Talibun jadidun, talibun mahirun, talibun kabirun. Bisa. Tapi kalau kayak mal, khuluq, ini kan benda yang dimiliki. Nah, paham ya? Ini bukan sifat, tapi ini benda, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak, harta, rumah, kepintaran. Bukan pintar, kepintaran. Kemudian rasa semangat misalkan. Ini adalah sesuatu yang dimiliki. Kalau sesuatu yang dimiliki, berarti nggak bisa langsung ditempelkan. Harus pakai zu. Zu khuluqin. Zu malin. Zu yang lain. Ya, pokoknya kalau dia sesuatu, benda, pakai zu. Tapi kalau sifat, itu bisa langsung ditempelkan. Nah. Kayak tadi Zakiyun yang kata pertama itu Nah, kan pintar ya. Zakiyun itu bisa langsung. Misalkan huwa talibun zakiyun gitu. Huwa talibun zakiyun bisa. Karena zaki itu pintar. Sifat. Tapi kalau kepintaran, Sama-sama itu kan sih. sesuatu yang dimiliki. Kalau mau pakai kepintaran, beda. Ada pintar, ada kepintaran. Iya. Ada. Kalau kepintaran apa, Ustaz? Kalau kepintaran berarti pakai zu. Huwa talibun zu zakain. Jadi, jadi sesuatu yang dimiliki. Dirubah jadi jamak itunya. Bukan jamak, itu masdar gitu. namanya masdar. Emang begitu berubah, pokoknya bukan zu ditambah zakiyun, tapi zu dirubah zakiyunnya jadi zakain gitu. Zaka ini masdar. Kayak ada bersih masdar. Sebagai sifat, ada kebersihan. Iya kan? Kalau khuluqin, dia bukan masdarnya apa? Khuluqin ini sudah masdar. Oh, emang udah yang sesuatu yang dimiliki. Enggak, misalkan ini tadi zakiyun zakain. Nah, maksudnya zakiyunnya khuluqin ini ada enggak? Nah, ini wallahu a'lam. Seperti mal, ini seperti mal. Ya. Apa ini isim fa'il dari mal? Ana wallahu a'lam, kalaupun ada mungkin jarang digunakan. Iya, ya Ustaz. Ya Ustaz. Syukran. Nah, Ustaz. Iya, silakan. Al-qalamu bimi'ati dolarin. Murah ya? 100 mahal. Dolar. Dolar Zimbabwe murah. Baik. Parker, Ustaz, Parker. Nah, Mahsan. Jadi mi'ah bisa tulisannya begini, bisa pakai alif ya, seperti yang bisa dijelaskan kemarin. Anak Ustaz. Nah, silakan. Ini masih bingung Ustaz, tapi coba aja deh nanti dibetulin aja. Hadihi hakibatu du golin. Benar nggak Ustaz? Kalau golin ini sudah sifat. Oh, nggak perlu pakai du. Nggak perlu pakai du. Dia bukan sesuatu, bukan benda. Kalau benda baru pakai du. Hadzal rajulu dzu haqibatin. Itu boleh. Dzu haqibatin jamilatin. Jadi dzu digunakan kalau setelahnya benda. Sesuatu yang dimiliki. Bisa benda yang benar-benar benda, bisa benda yang maknawi. Berarti kalau untuk kalimat ini, kalau qalin sudah sifat. Aja ya? Langsung ditempelkan aja. Tapi ingat, qalin ini muzakkar. Oh, bukan untuk kedua-duanya Ustadz, untuk mudzakkar dan muannas. Kalau muannas tadi apa? Ghaliyah. Lupa. Oh iya, Ghaliyah. Kalau dimintanya qalin, qalin, jangan diubah. Iya Ustadz. Berarti sebentar Ustadz. Bisa dilanjutkan ini dari sebelumnya. Al-qalamu bimi'ati dolarin. Dilanjutkan aja. Oh ya.
Al-qalamu bimi'atu bidularin Dularin. Al-qalamu bimi'ati ya Ustaz. Bimi'ati dularin wa golin. Huwa ghalin. Atau al-qalamu Wa ghalin. golin. Nah, Wa golin. baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lagi belum nih? Mi'ah udah ya. Saya Ustadz dolarun. Nah, dolar. Silakan. As-sa'atu Satu. bi'alfin dolarin. Bi'alfi dolarin. Sahih. Satu. Bi'alfi dolarin. Oh, yang sebelumnya mi'ah ya. Soalnya mi'ah. Saya kira dolar. Nah, ahsan. Zakiyun. Umar Rafi. Nah, Ustaz. Amarun zu zakiyin. Zaki ini sudah sifat. Amarun zu zakiyun. Tanpa zu udah langsung. Ammarun zakiyun. Nah, Atau ammarun zakiyun. Atau ammarun talibun zakiyun. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit lagi ya. Ada kata itu sifat, ada kata itu benda. Sifat. Benda atau sesuatu yang dimiliki. Oke. Zu itu untuk sifat atau benda yang dimiliki. Benda. Zu digunakan untuk benda atau sesuatu yang dimiliki. Maksudnya sesuatu itu bendanya nggak nampak, bendanya maknawi. Keimanan, kepintaran, itu kan sesuatu yang dimiliki. Baik. Kalau Benda sifat, Ustaz, benda yang kelihatan juga boleh kan? Dua-duanya ya, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Dua-duanya boleh. Rumah, mobil, kunci, yang tidak dilihat, misalkan akhlak, kepintaran, loyalitas, ya itu semuanya benda atau sesuatu yang dimiliki. Baik, misalkan ada kata kabirun. Ini maksudnya kemana? Kolom kiri atau kanan? Kanan sifat. Kanan sifat. Berarti kalau kita mau bikin kalimat dari kabirun, al-baitu kabirun atau al-baitu zu kabirin. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun langsung. Dia sudah sifat. Oke. Ada kata malun. Masuknya kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Ya. Ar-rajulu dzu malin kathirin. Ya. Baik. Ada kata lagi jamilun. Sifat. Ya. Al-baitu jamilun. Baik. Ada kata jamalun. Jamalun dalam bahasa Arab itu keindahan. Kiri apa kanan? Kiri. 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 Al-baitu dzu jamalin. Al-manzuru, pemandangan ini, dzu jamalin. Beda ya? Kelihatan nggak bedanya jamil dengan jamal? Kelihatan. Baik. Insya Allah. Hah? Sama seperti bersih dan kebersihan. Rumah ini bersih. Kamu bersih.
kelas ini bersih, itu sifat. Tapi kalau kebersihan adalah sebagian dari iman, ini kebersihan masuknya kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Beda lagi. Ya. Dalam bahasa Arab namanya masdar. Baik. Kata lain. Saya Jadi, Afwan Ustadz. Jadi masdar itu adalah kata sifat yang dibendakan ya. Iya, Yang bisa dibuat. seperti itu. Jadi kebanyakan tidak terlihat ya Ustadz ya. Biasanya kata sifat yang dibendakan itu biasanya nggak kebersihan, terus berakhlak gitu kan, nggak kelihatan bendanya. Kalau dia Masdar kan. kata kerja yang dibendakan atau ya kata kerja yang dibendakan dia tidak terlihat sahih. Atau kata sifat yang dibendakan tidak terlihat. Nah, tapi yang zu tidak harus tidak terlihat ya. Benda-benda Ya. yang terlihat juga bisa masuk. Ya bisa. Ahsan. Dalam Indonesia nggak ada istilah khusus soalnya ya. Iya ya Kalau dibendakan dalam- itu. Itu istilah Iya. resmi. Oh, saya baru tahu berarti kalau itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan ada spicy, ada spiciness, iya kan? Illness, Ada mad, useless ada gitu. madness, ya. Beda ya? Useful, beda. Nah, beda kan? Misalkan the chili is spicy, itu langsung bisa. Tapi kalau spiciness itu masuknya yang sebelah kiri. The spiciness of the chili is another level. Nah, itu spiciness masuknya ke yang sebelah kiri. Nah, oke, sudah paham bedanya? Jadi kalau yang sifat, ya big, jamil, kabir, nadhif, jadid, qadim, langsung aja. Al-talibu jadidun, al-talibu jamilun, huwa kabirun, itu langsung. Adapun dzu, ini untuk benda atau sesuatu yang dimiliki. Entah dia memang benar-benar benda, atau benda yang maknawi, atau tadi kata sifat atau kata kerja yang dibendakan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kapan kita pakai du, Ustaz? Kapan kita pakai dzu? Ya, Iya. kita menggunakan Setiap dzu. ada kata-kata yang khusus ini, kayak golim gitu, atau apa tadi? Atau Mughalin yang justru enggak ya. Mughalin itu sifat. Mughalin itu sifat. Kalau sifat langsung. Hadza ghalin. Al-maktabu ghalin. Penggunaan dzu untuk benda atau sesuatu yang dimiliki. Yang dimiliki. Dzu itu untuk kepemilikan. Entah dia memiliki benda, dia memiliki perangai atau sifat yang baik, tapi dengan kata yang dibendakan tadi. Misalkan, lelaki ini memiliki harta yang banyak. Lelaki ini memiliki mobil yang indah. Memiliki rumah yang bagus. Memiliki akhlak yang baik. Memiliki akal yang sehat. Memiliki tubuh yang indah misalkan. Atau tubuh yang tinggi. Nah, ini semua pakai itu. Tapi kalau sifat, lelaki ini tinggi, lelaki ini pintar, baju ini mahal. Nah, ini nggak usah pakai itu. Iya, Ustaz. Jelas Mulai ya? agak jelas, iya. Mulai agak jelas, berarti masih nggak jelas. Insya Allah sambil jalan makin Iya, jelas. Ustaz. Baru kenalan gitu ya. Baru kenalan biasanya gitu, masih raba-raba. Tapi kalau di murojaah, Iya. murojaah kedua, murojaah ketiga itu baru engah. Baru Iya. engahnya itu ketiga kali, keempat kali. Nah, kalau dikasih PR baru enggak, kalau belum ada PR masih bingung. nah itu dia. Baik.
Atau Ustaz. ibu-ibu mungkin yang mau ikut menjelaskan silahkan. Saya yakin mungkin Ustaz, ada yang punya saya penjelasan yang mau- lebih baik. Nah, Kalau Zu sama Li gimana? Zu sama Li mirip. Zu sama Li mirip, cuman beda cara penggunaan. Gimana maksudnya? Sama-sama kepemilikan. Iya, sama Tapi Terus dia makainya cara kapan? penggunaannya, misalkan, nah harusnya ini Zu ketularannya sama Li, ini bukan nama sifat. Lebih mirip sama Li. Ahmadu lahu malun katsirun. Ahmadu dzu malin katsirin. Baik. Dalam bahasa Indonesia, ini ibaratnya seperti kalau kita artikan, Ahmad memiliki harta yang banyak. Yang bawah, seolah-olah kita mengatakan, Ahmad berharta yang banyak. Artinya sama-sama memiliki. Cuman beda bentuk. Beda bentuk aja. Nah, jadi gitu Bu, mirip-mirip memang. Jadi bisa dipakai aja ya. Kalau kita mau milih dua atau Li bisa. Ini bisa aja. Ya, yang penting sesuai. Ya, yang penting sesuai. Akhlak juga bisa pakai lahu kan? Ahmadun lahu khuluqun jamilatun misalkan. Khuluqun. Cuman bedanya kalau li itu bisa di depan, bisa di belakang. Bisa kita bilang Ahmadun lahu atau bisa kita bilang li Ahmada malun katsir. Iya kan? Ini bedanya li. Kalau li bisa di depan, bisa di belakang. Tapi kalau dzu harus di belakang. Gitu Bu Uti. Aman ya? Ya. Baik. Ustadz, kalau dalam bahasa Indonesianya tuh bisa diartikan Ahmad pemilik harta yang banyak, itu nggak sih Ustadz? Untuk yang mana? Yang dzu? Yang Zu. Iya, bisa. Nah, jadi dzu sama lahu sebenarnya sama-sama memiliki. Sama-sama memiliki. Sama kayak di bahasa Indonesia, ber juga berarti memiliki. Kadang-kadang ber diartikan memiliki. Nah. Baik. Ada lagi? Kelas? Ya zawatu aqlin wa zawatu ilmin. Sudah ini ya. Kalau sudah, ini alhamdulillah kita sudah selesai dari bab pertama. Seperti biasa kalau sudah habis bab, ada persiapan untuk bab berikutnya dengan hafalan qamus. Ya, hafalan mufradat untuk bab keberapa berarti? 2. Bab kedua. Nah. Qalidna ba'di bi. Ini harusnya di bab 1 ini bi ya. Bimiati dolar, bimiati rial udah dipakai. Bentar. Laisa. Naimun. Liqa'un. Pernah dengar liqa ya? Ini liqa ini dari kata ini. Liqa'un. Tempuhan. Jayyidun. Jayyidun. Masrurun. Masrurun. Masrifun. Masrifun. Barqiyatun. Nah, ini telegram yang zaman dulu, bukan telegram yang aplikasi. Kalau telegram aplikasi zaman sekarang, orang Arab sendiri bilang telegram.
Fi Telegram. Kalau ibu bilang fi barqiyah, mereka mungkin nggak nyambung. Maksudnya apa ini? Telegram, Instagram, WhatsApp, mereka bilangnya Telegram, Instagram, dan WhatsApp sama. Ini Maktab. English ya. Nah, Maktabul Baridi. Maktabul Baridi. New York. New New York. York. Apa Ustaz? New Ya, New York. New York aja nggak ada masalah. New York. New York. New York. New York. Ya nggak ada masalah. New York juga nggak ada Oh, masalah. New York. Mamnu minas syaraf. Nah, mamnu min as-sarf. Ada dua kemungkinan dia mamnu, imma ajami, non Arab, atau murakkab masjid, ya, terdiri dari dua kata. Washington. Ya, Washington saja cukup. Al-Wilayatul Muttahidatu. Al-Wilayatul Muttahidah. Ya, Al-Wilayat Al-Muttahidah US. Belum ada Amerikanya. Kalau ada USA, Al-Wilayat Al-Muttahidah Al-Amerikiyah. Amerika di sini. Jadi kalau wilayat muttahidah ini US. Cuma United States. Wilayat adalah states. Muttahidah United. Muttahidah ini United. Serikat. Makanya kalau di bahasa Indonesia, kalau US doang nggak pakai Amerika, apa bahasa Indonesia? Wilayah persekutuan. Republik Serikat. Tapi nggak dipakai ya, nggak dipakai sebagai lakop. Seperti UK, United Kingdom, apa kira-kira? Mamlakata. Al-Mamlakah. Al-Mamlakata. Unitednya? Al-Muttahidah. Al-Muttahidah sama. Al-Mamlakatul Muttahidah. Ini United. UK apa US? UK. Ya, United Kingdom. Kerajaan yang berserikat, Inggris Raya. bersatu. Nah, ini Al-Mamlakah Al-Muttahidah. Ini ada UK, ada Britain, ada satu lagi apa? England. Ya. England. Ingkaltaro. Ingkaltaro, ada Britania Raya. Ya. Kalau Britania Raya dalam bahasa Arab Britania. Mamnu ya. Britania. Ada Ingkaltaro. Nah, ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Ya, UK, Britania, Inggris, England. Nah, England, kalau Britania berarti termasuk Wales, yang sebelah Scotland. situ. Nah, kemudian yang paling besar adalah Al-Mamlakah. Mamlakata Muttahidah. Nah, sekilas info ya. Baik. Asalibnya lastu min Washingtona. Lastu min Washingtona. Yang bocoran berarti pekan depan kita belajar laisa. Laisa bertemu ana menjadi lastu. Jadi laisa itu lebih mirip fi'il madhi. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, Lastunna. Lastu, lasna. Lasna. Nah, mirip seperti fi'il madhi. Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. La, laisa li ikhwatun. Kalau yang dinafikan, nafi tahu nafi nggak? Ditidakkan. Itu bahasa Indonesia ya. Kalau yang dinafikan adalah sayanya, berarti lastu. Tapi kalau yang dinafikan adalah kepemilikannya,
laisa li ikhwatun. Tahu bedanya ya? Ini kan yang dinafikan kepemilikannya. Laisa li ikhwatun. Nah, Kalau yang dinafikan saudara, gimana? nggak jadi Ustaz. Nggak jadi. Baik. Insya Allah lebih detail pekan depan. Ya, jangan Iya, pusing dulu nanti sekarang. harus Dicicil. Ya. sekarang nggak habis-habis, nanti udah jam Baik. segini. Kalau begitu, tidak ada pertanyaan lagi ini untuk yang sudah Insya dipelajari. Allah nggak Ya, ada semoga Ustaz. aman-aman ya. Kalau begitu kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz. Jazakallah Ustaz.